Hai studio artis. Pada dekade 1980-an hingga 1990-an, layar parak Indonesia berada di puncak kejayaannya. Bioskop-bioskop dipenuhi penonton, nama-nama besar lahir silih berganti dan industri perfilman tanah air seolah tak pernah kehabisan daya tarik. Namun di balik sorotan lampu kamera dan gemerlap panggung hiburan itu, ada satu sisi gelap yang tak banyak orang berani membicarakannya. Dunia film panas Indonesia. Pada masa itu, film dengan adegan ranjang tidak mendapat banyak kritik seperti sekarang. Sensor belum seketat kini, dan masyarakat masih memandangnya sebagai bagian dari hiburan. Bahkan, tak sedikit artis seksi yang justru meraih puncak popularitas karena peran mereka di film-film panas. Namun, waktu berjalan, sorotan lampu padam, popularitas memudar, dan kini banyak di antara mereka menjalani kehidupan yang jauh berbeda dari masa kejayaan. Beberapa di antaranya bahkan harus berjualan demi bertahan hidup. Inilah kisah kelam para bintang film panas Indonesia yang hidupnya berubah drastis setelah tak tampil di TV lagi. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe, aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Artis. Nurnaningsih, pelopor yang terlupakan. Kisah ini dimulai dari sosok legendaris, Nurnaningsih. Ia dikenal sebagai bintang film panas pertama di Indonesia. Tidak hanya cantik dan memesona, Nurnaningsih juga memiliki bakat akting yang luar biasa. Terlahir dari keluarga bangsawan, ayahnya keturunan Raja Yogyakarta dan ibunya dari keluarga Raja Solo. Hidupnya terlihat sempurna dari luar. Namun, takdir berkata lain. Pernikahan yang dijodohkan oleh orang tuanya pada tahun 1945 hanya bertahan 7 tahun. Keinginannya menjadi aktris bertentangan dengan harapan sang suami yang ingin ia menjadi ibu rumah tangga. Perceraian pada tahun 1952 menjadi titik balik dalam hidupnya. Hijrah ke Jakarta, Nurnaningsih meniti ulang mimpinya. Tahun 1953, sutradara legendaris Umar Ismail meliriknya untuk membintangi film Krisis. Namanya kian meroket setelah tampil berani tanpa busana di film Harimau Campa, 1954. Namun puncak popularitasnya berubah menjadi skandal besar ketika foto-fotonya yang tanpa busana tersebar luas hingga ke Amerika dan Italia. Skandal itu menghancurkan karirnya. Ia diboikot masyarakat karena menganggap melanggar norma ketimuran. Film-filmnya dilarang tayang di berbagai daerah. Dunia yang dulu memujanya kini menutup pintu rapat-rapat. Nurnaningsih memilih hidup sederhana. Ia melukis, mengajar bahasa Inggris, bahkan pernah menjadi penjaga gawang sepak bola. Setelah bertahun-tahun dalam kesunyian, sang legenda itu meninggal dunia pada 21 Maret 2004 di usia 78 tahun akibat penyakit diabetes. Sally Marcelina, dari gemerlap ke keterpurukan. Nama lain yang tak kalah terkenal adalah Sally Marcelina. Karirnya dimulai lewat sinetron Aku Cinta Indonesia tahun 1985. Film-film panasnya yang dibintangi menjadi box office, seperti Misteri Janda Kembang dan Gadis Metropolis. Sally juga dikenal lewat judul-judul kontroversial seperti Gairah Binal dan Birahi Perempuan Halus. Namun popularitas tidak selalu berarti kebahagiaan. Di balik layar, hidup Sally penuh lika-liku. Ia pernah ditipu dalam investasi bodong senilai 1 miliar rupiah. Kehidupan ekonominya hancur. Usaha yang ia rintis pun akhirnya bangkrut. 2 dekade setelah menghilang dari dunia hiburan, kabarnya kembali mencuat. Sally kini bertahan hidup dengan berjualan pakaian bekas impor. Dalam sebuah wawancara televisi, ia mengaku harus berjuang seorang diri membesarkan 3 anaknya setelah sang suami, Henry Farrell Tobing, meninggal dunia. Inneke Koesherawati. Tahun 1990, nama Inneke Koesherawati mencuri perhatian setelah memenangkan ajang Gadis Sampul. Karirnya meroket cepat. Dari figuran di film Lupus, ia kemudian dipercaya membintangi film-film dewasa.
termasuk gadis metropolis yang mengukuhkan statusnya sebagai ikon film panas era 1990-an. Namun ketika popularitasnya berada di puncak, Ineke mengambil keputusan mengejutkan. Tahun 2001, ia memutuskan berhijrah. Dan pada 2013, ia resmi mengundurkan diri dari dunia seni peran demi fokus mengurus keluarga. Namun kehidupan rumah tangganya pun tak lepas dari ujian. Suaminya dipenjara karena kasus suap dan ia sendiri sempat terseret dalam pusaran hukum. Sejak saat itu, Ineke menghilang dari dunia hiburan dan memilih menjalani kehidupan sederhana bersama kedua anaknya. Yati Octavia, sang primadona yang kini jualan martabak. Layar perak Indonesia tahun 1970-an tak lengkap tanpa menyebut nama Yati Octavia. Dalam film Intan Perawan Kubu, di film Yang Muda Yang Bercinta, aktingnya kembali menghebohkan publik. Paras cantik dan kemampuan aktingnya membuat Yati menjadi primadona. Ia bahkan masuk dalam daftar The Big Five, 5 artis dengan bayaran termahal kala itu. Namun masa kejayaan tak berlangsung selamanya. Kini, Yati dan suaminya, Pangky, memilih jalan yang jauh dari sorotan kamera, berjualan martabak dan bebek goreng. Penampilannya pun berubah total. Wanita yang dulu tampil modis dengan rambut pendek itu kini berhijab dan menjalani hidup sederhana. Eva Arnaz. Dari semua nama mungkin tak ada yang selegendaris Eva Arnaz. Dikenal sebagai bom seks Indonesia, Eva membintangi banyak film panas era 1980-an. Namun, kehidupan pribadinya penuh luka. Tahun 1997, sang suami Deddy Hamdun menghilang secara misterius pada hari pemilihan umum. Kasus itu dikaitkan dengan penculikan aktivis politik yang hingga kini belum terungkap. Kehilangan itu membuat Eva terpuruk dalam depresi mendalam. Ia kemudian memutuskan pergi ke Tanah Suci. Sekembalinya dari Mekah, Eva berhijrah total, meninggalkan dunia hiburan, mengenakan busana muslimah, bahkan mengganti namanya menjadi Siti Syarifah. Penyesalan mendalam menyelimuti dirinya. Eva menjual seluruh harta hasil karirnya demi menyambung hidup. Kini, ia memulai segalanya dari nol, berjualan lontong sayur dan membuka butik kecil di sekitar rumahnya. Begitulah kisah para bintang yang dulu bersinar terang di langit perfilman Indonesia, idola jutaan mata dan magnet box office. Namun ketika layar menutup dan tepuk tangan berhenti, kehidupan nyata menyambut mereka dengan wajah yang berbeda. Beberapa memilih berhijrah, sebagian lainnya berjuang dari nol. Dari hidup bergelimang harta hingga berjualan demi sesuap nasi. Inilah kenyataan pahit yang jarang diketahui publik, bahwa popularitas bersifat sementara dan sorotan kamera tak akan selamanya menyinari panggung hidup. Mereka pernah berdiri di puncak dunia. Kini mereka berdiri di antara kita. Sebagai manusia biasa, dengan cerita luar biasa.